Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang routing fundamental pada pertemuan ke-13 mata kuliah jaringan komputer. Routing protokol. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar ya tentang routing ya, bahwa tentang routing dan juga tentang oscillator, bahwa dalam sebuah oscillator itu ada 7 lapisan. Dan di sini ada beberapa perangkat jaringan, ada PC, kemudian router, dan juga PC. Nah, ini maksudnya 7 ini apa? Bahwa PC ini adalah end user. End user itu ada pada layer ke-7. Gitu ya. Kemudian router ini adalah ada pada layer ke-3. Kemudian router juga pada layer ketiga, dan end user atau PC ada layer ke-7. Seperti itu. Nah, routing itu adalah sebuah mekanisme atau sebuah cara yang dilakukan ya untuk mengirimkan paket data dari sebuah end user atau dari sebuah PC dalam sebuah jaringan terhadap jaringan yang lain. Gitu. Misalnya di sini ada PC1 dan juga PC2. Nah, ini PC1 dan PC2 ini berada pada jaringan yang berbeda. Nah, bagaimana caranya supaya PC1 dan PC2 ini dapat saling bertukar data, saling bertukar paket? Maka dibutuhkan yang namanya router. Nah, router ini nanti yang akan menghubungkan antara kedua jaringan tersebut. Seperti itu. Nah, paket-paket yang dikirimkan melalui router tersebut itu dinamakan dengan routing atau mekanisme atau cara kerjanya dalam mengirimkan setiap data dalam jaringan yang berbeda dengan menggunakan router itu disebut dengan routing. Seperti itu. Kemudian alatnya atau medianya untuk bisa terhubung antara kedua jaringan yang berbeda itu disebut dengan router. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk bisa mengirimkan paket datanya itu akan didefinisikan dengan menggunakan alamat IP address. Seperti itu. Nah, sebelum bisa terhubung dari PC1 ke PC2 di jaringan yang berbeda, maka kita harus bisa dulu menghubungkan antara PC1 dengan routernya. Seperti itu. Nah, bagaimana supaya bisa terhubung antara PC1 dengan router? Maka itu dibutuhkan yang namanya default gateway. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini. Di sini ada sebuah PC. Ini adalah alamat IP dari PC ini. Yaitu alamat IP dari PC ini adalah 192.168.1.10. Kayak gitu. Nah, untuk bisa terhubung dengan router ini, dan router ini maka kita diterapkan sebuah alamat IP atau dikasih alamat IP. Alamat IP untuk router ini adalah 192.168.1.0. Seperti itu. Nah, maka nanti pada PC satu ini atau pada jaringan yang sama ini gitu ya. Di sini dicontohkannya PC1, maka kita masukkan pada default gateway-nya alamat IP untuk routernya yaitu 192.168.1.0. Jadi, pada PC1 nanti memiliki alamat IP 192.168.1.10 dan memiliki default gateway-nya 192.168.1.0. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, saat si PC1 nanti akan mengirimkan paket data ke dalam PC2, maka dia akan mengirimkannya kepada default gateway pada router 1, yaitu 192.168.1.0. Dari sini maka akan diteruskan, akhirnya sampai pada PC kedua. Gitu. Sama halnya seperti kita kalau dalam dunia nyata ya, dunia realnya, ini sama dengan kalau kita belanja di toko online, kemudian gitu ya, kita belanjanya misalkan dari Bandung, kemudian si ekspedisi itu pasti akan mengirimkan paketnya. Nah, si paketnya itu nanti akan biasanya dari beberapa perusahaan ekspedisi tidak akan langsung mengirimkan ke alamat tujuannya, tapi biasanya akan dikirimkan ke beberapa titik dulu gitu. Misalnya dari Bandung dia lewat Jakarta, maka ke Jakarta dulu, terus nanti ke Bogor dulu, baru ke Sukabumi. Seperti itu cara pengirimannya. Nah, itu juga sama seperti itu. Ini alamat default gateway ini adalah titik-titik dari setiap paket itu akan dikirimkan terlebih dahulu kemana. Misalnya saya dari Sukabumi nih mau ngirim ke
ke Jakarta gitu misalnya, gitu ya. Berarti dikirimkan ke Bogor dulu, titik Bogor dulu gitu. Dari titik Bogor nanti akan dikirimkan ke titik mana lagi gitu ya. Lalu sampailah nanti ke Jakarta. Kayak gitu. Itulah analoginya seperti itu. Gitu. Bedanya kalau ini adalah dalam sebuah jaringan. Jadi router-router ini adalah titik-titik pada jaringan kemana paket itu akan diteruskan. Seperti itu ya. Oke. Nah, definisi router adalah memilih jalur terbaik. Router menggunakan protokol routing statis dan dinamis untuk melakukan remote dan membangun tabel routing. Tadi sudah saya bilang kan bahwa routing itu adalah untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan yang berbeda ke jaringan berbeda lainnya dengan menggunakan router. Nah, router ini ada dinamakan dengan protokol routing. Protokol routing ini berarti cara bagaimana si paket itu akan dikirimkan. Nah, itu namanya protokol tuh dalam routing. Nah, ada dua caranya. Ada yang pertama adalah statis, kemudian yang kedua adalah dinamis. Perbedaan antara statis dan dinamis, kalau statis berarti kita harus memetakan jalur yang akan kita tempuh. Kalau dinamis nanti kita tidak perlu memetakan lagi karena akan otomatis dipetakan secara otomatis gitu. Jadi si jalurnya itu nanti akan dipetakan secara otomatis gitu. Jadi nanti ada caranya tersendiri seperti apa. Pokoknya ada dua. Untuk protokol routing ada yang statis atau si administrasi jaringan sendiri yang membuatnya, petanya. Ada dinamis itu menggunakan cara yang lainnya. Gitu. Nah, gunanya untuk apa? Untuk melakukan protokol routing ini, yaitu untuk melakukan remote dan membangun tabel routing. Nah, tabel routing ini adalah alamat-alamat yang nanti titik-titik alamat-alamat titik-titik pada router-router gitu ya. Jadi nanti akan dikirimkan kemana itu ada di dalam tabel routing paketnya. Seperti itu. Kemudian router menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket. Nah, gitu ya. Jadi kenapa harus ada tabel routing? Karena tabel routing itu nanti akan menyimpan informasi pada setiap router. Tabel routing ini nanti akan menyimpan informasi pada setiap router. Informasinya dari mulai titiknya ada berapa, kemudian kecepatan bandwidth dan lain sebagainya. Seperti itulah ya. Nah, itu akan disimpan. Nah, kenapa harus ada tabel routing? Karena berdasarkan tabel routing itu nanti si router akan memetakan untuk mengirimkan paket data gitu dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya, dia akan mencari jalur terbaik. Itu tabel routing ini nanti akan memetakan jalur terbaik mana yang bisa dilalui supaya si paket itu bisa lebih cepat sampai ke alamat tujuannya. Gitu. Nah, itu gunanya tabel routing, yaitu untuk memilih jalur terbaik di mana si paket bisa dikirimkan secara cepat dalam sebuah jaringan. Seperti itu ya. Nah, jalur terbaik yang dipilih oleh routing protokol berdasarkan nilai atau metrik yang digunakan untuk menentukan jarak untuk mencapai jaringan. Jadi dalam tabel routing itu nanti ada sebuah metrik gitu ya, yang bisa dibaca, yang bisa diolah, sehingga nanti akan menampilkan sebuah informasi kira-kira jalur mana yang bisa ditempuh supaya data dapat dikirimkan dengan lebih cepat. Gitu. Nah, lalu ada beberapa protokol routing dinamis gitu ya. Nah, ini kalau nah tadi kan ada statis, ada dinamis. Nah, kalau di sini ada protokol dinamis. Nah, protokol dinamis itu ada beberapa caranya. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan Routing Information Protocol. Ini sebenarnya bukan cuma ini kan ada tiga ya, routing protocol dinamis, kemudian ada open source text path atau OSPF, dan juga ada EIGRP. Nah, sebenarnya ini ada beberapa lagi. Kalau saya bilang kan, jadi sebenarnya seperti ini. Saya tulis dulu. Jadi jadi kan ada dua ya, ada routing statis, lalu ada routing dinamis. Nah,
routing statis itu adalah caranya secara manual. Pemetaan tabel routing secara manual. Kemudian untuk yang dinamis, itu dinamis ada protokolnya, ada beberapanya. Nah, di antaranya ada yang tadi ini, yang ketiga ini ada ada RIP, ya, saya baca ininya aja ya, singkatannya. Jadi kan ada RIP, kemudian ada OSPF, lalu ada EIGRP. Nah, sebenarnya ini adalah bukan kategorinya, tapi ini adalah jenis-jenis dari routing dinamisnya. Jadi sebenarnya untuk kategorinya ada 3. Ada yang dinamakan distance vector routing ya. Protokol. Kemudian yang kedua itu ada yang link state protokolnya itu. Dan yang ketiga itu ada hybridnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk routing dinamis, ya untuk routing dinamis itu memiliki 3 buah kategori nih. Ada tiga cara untuk melakukan dalam routing dinamis ini ada 3 gitu ya. Ada distance vector routing protocol, ada link state routing protocol, dan ada hybrid routing protocol. Nah, untuk distance routing protocol itu ada beberapa lagi. Ada RIP, kemudian RIP itu ya, ada RIP, kemudian ada IGRP. Kemudian untuk yang kedua atau link state routing protocol itu ada OSPF dan ada ISIS. Teman-teman sebenarnya teman-teman sebenarnya bisa cari sendiri di internet karena untuk teorinya ini sudah ada gitu ya. Kalau misalkan pengen lebih jelasnya gitu. Kemudian untuk yang hybrid itu ada EIGRP gitu. Jadi routing dinamis yang pertama adalah distance vector routing. Ini protokolnya itu adalah mencari titik-titik terpendek gitu. Jadi mencari titik-titik terpendek. Kalau misalkan di sini kita lihat, jadi misalkan seperti ini ya. Saya contohkan nih yang ini. Jadi kan ini adalah ada 4 titik ya. Ada 4 titik jalur yang bisa ditempuh saat kita mengirimkan data dari PC1 ke PC2. Nah, kalau kita menggunakan routing dinamis dan yang dipilih itu adalah distance vector protocol, maka si protokol itu akan mencari titik-titik paling sedikit gitu untuk mencapai dari PC1 ke PC2 gitu dari pemetaannya. Nah, sedangkan kalau link state routing protocol itu berdasarkan jumlah bandwidth-nya gitu ya. Kalau link state routing protocol kan salah satunya ada OSPF ya. Nah, kalau di sini ada OSPF berdasarkan bandwidth kumulatif dari sumber ke tujuan. Jadi kalau link state routing protocol salah satunya ada OSPF, ini untuk mencari jalur terbaiknya itu dengan melihat berapa jumlah bandwidth yang digunakan yang ada di dalam masing-masing jaringan tersebut. Dan dia akan memilih bandwidth yang paling besar gitu ya. Bandwidth yang paling cepat supaya data itu bisa lebih cepat untuk sampai ke tujuannya. Seperti itu. Jadi kalau di stand menggunakan titik-titik, berapa titik paling sedikit maka itu yang akan dipilih. Kalau link state routing protocol itu akan memilih berdasarkan jumlah bandwidth paling banyak, maka itu yang akan dipilih. Nah, kalau hybrid routing protocol, hybrid ini adalah gabungan dari distance vector dan juga link state. Gitu. Jadi hybrid ini adalah gabungan dari kedua jenis routing dinamis ini. Seperti itu. Jadi bisa menggunakan distance, bisa menggunakan link state. Kalau hybrid seperti itu. Itu adalah jenis-jenis protokol routing di dalam sebuah jaringan komputer. Kemudian load balancing. Tadi kita sudah berbicara tentang router dan juga routing, kemudian
di dalam prosesnya itu ada yang dinamakan dengan load balancing. Apa itu load balancing? Yaitu ketika router memiliki dua atau lebih jalur ketujuan dengan metrik yang sama, maka router meneruskan paket menggunakan kedua jalur yang sama. Load balancing dapat meningkatkan kinerja jaringan. Load balancing dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kedua protokol routing dinamis dan statis. Jadi seperti ini. Di sini ada sebuah PC 1 dan PC 2. Anggaplah ini dua buah jaringan yang berbeda. Ketika si klien ini ingin mengirimkan paket data ke dalam PC 2, maka paket datanya itu akan dikirimkan dulu ke R1, ke router 1. Nah, dari router 1 nanti si paketnya akan dipecah. Si paketnya nanti akan dipecah, akan di-split menjadi dua bagian. Yang pertama dikirim ke R4, yang kedua dikirim ke R2. Nanti ditemukan lagi di R3, baru dikirimkan ke PC2. Seperti itu. Itu dinamakan dengan load balancing. Gunanya buat apa? Yaitu untuk meningkatkan kinerja jaringan. Sehingga bandwidth-nya tidak menumpuk pada satu buah router saja. Gitu. Kalau misalkan kita tidak menggunakan alternatif router seperti ini, kita misalkan dari R1, R2, R3, tidak menggunakan R4, maka si paket data nanti yang akan diteruskan ke R1, lalu R2, R3, dan langsung ke PC2. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan load balancing atau kita menggunakan router alternatif, di sini ada router 4, maka si paket data nanti akan dipecah pada R1, 50% ke sini, 50% ke sini. Nanti baru akan dilanjutkan ke PC yang kedua. Seperti itu dinamakan dengan load balancing. Atau ada juga yang dinamakan dengan failover. Nah, selain load balancing, failover itu adalah jikalau ada titik-titik di dalam jaringan itu ada yang mati gitu, misalkan routernya mati, maka misalkan asalnya seperti ini. Saat kita mengirimkan paket data gitu ya, ini failover nih. Kalau failover seperti ini. Misalkan di sini dari PC1 akan ngirim ke PC2. Nah, nanti akan dikirim dari R1, R2, R3 baru ke PC2. Nah, tiba-tiba di tengah jalan R2 ini mengalami down atau mengalami mati gitu ya si routernya. Nanti si R1 tidak akan melewati jalur R2 ini. Nanti akan dialihkan jalurnya ke jalur alternatif yaitu R4 gitu. Karena R4 ini ada jalur alternatif lalu dituliskan ke R3 dan PC2. Selesai. Nah, itu dinamakan dengan failover. Kalau failover itu akan hanya satu saja, hanya satu jalur saja yang digunakan, tapi ketika jalur yang sering digunakan itu mengalami kendala atau down atau mati, maka akan dipindahkan ke jalur alternatif gitu. Kalau load balancing adalah jalur dua-duanya digunakan gitu. Jadi si paketnya dipecah, kemudian kedua jalur tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengiriman paket datanya gitu. Nah, cara tersebut load balancing dan failover sering digunakan di dalam routing ini. Gitu ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja jaringan. Gitu. Nah, kita balik lagi. Tadi untuk routing itu kan ada dua ya, ada routing statik dan juga ada routing dynamic. Untuk routing statiknya sendiri dapat dilakukan setelah interface yang terkoneksi ditambahkan ke dalam tab routing. Routing statik dikonfigurasi secara manual ya. Kemudian harus diperbaharui juga secara manual jika topologi berubah. Jadi kalau misalkan kita menambahkan satu buah host atau PC atau juga kita menambahkan titik yang baru dalam jaringan, maka ya mau gak mau kalau kita menggunakan routing statik, kita harus mengkonfigurasi lagi secara manual. Gitu. Jadi kalau topologinya berubah ya otomatis si administrator jaringan harus memperbaharui routingnya secara manual, tidak secara otomatis. Karena kalau kita menggunakan routing statik, cara kerjanya seperti itu. Mengkonfigurasi routing statik ke dalam jaringan tertentu menggunakan perintah IP route, network mask, next hop, IP next hop. Jadi, kalau menggunakan routing statik itu ada yang dinamakan IP route. IP route ini adalah rute untuk IP-nya. Nanti ada next hop IP juga. Jadi, next hop IP adalah kemana router itu akan dilanjutkan. Misalnya tadi seperti yang atas nih, yang ini.
di sini kita memiliki sebuah IP kan. Nah, PC1 IP root-nya adalah 192.168.1.10. Kemudian next hop-nya adalah 192.168.1.0. Seperti itu. Jadi next hop ini adalah titik selanjutnya yang akan dilalui oleh paket data. Kayak gitu. Jadi biasanya kayak gini. IP root ada sih ya di sini kalau nggak salah. Nah, kita lihat di sini nih. 192.168.0. Nah, ini show IP root. Jadi yang C ini adalah yang digunakan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi biasanya IP root untuk konfigurasinya ya, untuk konfigurasi secara manualnya, lalu kita masukkan di sini IP-nya berapa, misalkan 192.168.10 gitu ya. Lalu DNS-nya 255.255.255.0. Lalu next hop-nya adalah selanjutnya apa, yaitu 209, 265, 200, 224. Nah, kita akan memetakan seperti ini. Ini adalah tabel routingnya. Nanti kita membuat sebuah jalur IP routing, yaitu dari IP ini, nanti dari IP ini ya. Nanti kalau dia ingin mengirimkan paket data harus melalui jalur IP yang ini, atau default gateway yang ini. Gitu. Nah, dari sini nanti akan dirutikan lagi, kemana lagi gitu next hop-nya. Silakan ke sini. Seperti itu. Kan dari sini nanti akan berubah lagi. Ya, misalkan next hop-nya 10.1.1.0. Nah, ini adalah IP root-nya seperti itu. Gitu. Jadi, misalkan si ini kan dari sini ya, dari PC1 IP-nya ini nanti akan diteruskan ke IP ini. Nah, dari IP ini nanti akan diteruskan ke IP ini. Kayak gitu. Jadi tinggal si administrator jaringan nanti akan melakukan konfigurasi seperti itu. Itu ya, jadi IP, DNS-nya kemudian nanti next hop-nya berapa. Kemudian di sini juga nanti next hop-nya lagi berapa lagi, seperti itu. Itu routing statik dilakukan secara manual seperti itu ya. Nanti teman-teman kalau menggunakan di packet tracer bisa menggunakan untuk melihat tabel routing ya, teman-teman bisa menggunakan show IP route. Gitu. Ini adalah routing statik. Lalu ada lagi routing dinamis. Nah, kalau untuk routing dinamis, ini digunakan oleh router untuk berbagi informasi tentang reachable dan status jaringan jarak jauh, digunakan untuk melihat dan memperbarui tabel routing secara otomatis. Nah, kalau routing dinamis itu sudah otomatis, jadi ada protokolnya sendiri. Itu. Nah, beberapa protokolnya itu ada EGRP, OSPF, ISIS-RETIF, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ini adalah beberapa protokol yang sering digunakan di dalam routing dinamis. Sebenarnya kalau biar lebih pahamnya harus sambil praktek sih. Jadi teman-teman nanti untuk praktikum jaringan komputer, untuk routing ini harus benar-benar dipahami atau diikutin praktiknya secara benar-benar secara serius. Karena kalau teman-teman tidak mengerti tentang routing, nanti teman-teman akan kesulitan saat ingin menghubungkan jaringan dengan jaringan yang lainnya. Gitu. Jadi harus digodok dengan baik lah tentang routing. Nanti di
mata kuliah praktikum jaringan komputer. Kalau di sini saya hanya menjelaskan secara teori saja tentang apa itu routing, dan secara gamblangnya adalah seperti ini, gitu ya. Jadi routing itu adalah sebuah sistem untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan yang berbeda, gitu ya, dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan router. Nah, untuk mempermudah pengiriman paket tersebut, maka ada beberapa protokol yang harus dilalui. Itu protokolnya bisa menggunakan secara statik, bisa menggunakan secara dinamis. Kalau kita menggunakan secara statik, maka si administrator jaringan harus melakukan tabel routing secara manual. Sedangkan kalau menggunakan routing dinamis, maka nanti akan digunakan beberapa protokol secara dinamis. Di antaranya ada IGRP, OSPF, ISIS, RIP, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian untuk melakukan backup, kalau misalkan nanti takutnya terjadi kendala saat melakukan pengiriman data, maka kita bisa menggunakan teknik yang dinamakan dengan load balancing. Gitu. Salah satunya uh, untuk meningkatkan kinerja pengiriman paket data di dalam jaringan itu dinamakan dengan load balancing. Seperti itu adalah rangkuman dari pertemuan 13 tentang fundamental routing dan juga routing protokol. Nanti teman-teman di mata kuliah praktikum jaringan komputer silahkan dicoba untuk prakteknya seperti apa. Karena tidak terlalu sulit sebenarnya, asal teman-teman paham dulu tentang teorinya, nanti bisa langsung dipraktekkan pada praktikum jaringan komputer. Terus teman-teman cari pengetahuan yang lainnya, cari referensi-referensi yang lainnya supaya teman-teman bisa lebih paham. Dan kalau ada waktu silahkan teman-teman dicek, dicari ya tentang apa itu EGRP, OSPF, ISIS, karena kalau harus dijelaskan di sini itu akan sangat panjang sendiri sekali gitu ya kalau misalkan dijelaskan satu persatu dan waktunya tidak akan cukup. Oke, untuk pertemuan 13 saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.